selamat hari Minggu. Jumpa lagi ibadah hari ini bersama Kak Agnes, Kak Moni, dan Kak Marina. Bagaimana adik-adik? Apakah ada sukacita? Pastinya kita harus selalu bersukacita. Untuk itu, kita buka ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu pujian setinggi-tingginya lagi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu atas anugerah-Mu dan juga atas kebaikan-Mu Bapa, hingga kami boleh melaksanakan ibadah online sekolah minggu pada minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya juga Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu jiwa yang penuh semangat agar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Juga Tuhan, kiranya Kau berikanlah kepada kami telinga seorang murid agar kami mampu mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dengan baik dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan perbuatan buruk kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa anak-Mu Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menuntun kita ke surga melalui jalannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian, Hanya Satu Jalan ke Surga. Shalom adik-adik semua.
hari ini kita telah memuji Tuhan lewat lagu pujian kita. Bahkan kita telah berdoa untuk senantiasa memuji Tuhan. Dan tiba saatnya, saat ini kita akan mendengarkan sharing firman dari Kak Ata. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, bahkan pendengaran kita supaya kita tertuju kepada Tuhan. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat setiap anugerah dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari hingga tiba di saat ini dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk saat ini, di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu yang masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang memahamkan kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan sampaikan melalui firman ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami dan waktu kami yang cukup singkat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kak Ata ulangin sekali lagi. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Thomas yang disebut Dimius, Natael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat dan hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, hari ini kita telah membaca firman Tuhan yang bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu adik-adik tadi tahu siapa namanya yang diceritakan dalam Alkitab? Yang diceritakan itu adalah Simon Petrus. Adik-adik, minggu kita hari ini adalah minggu di mana yang mempunyai tema adalah Yesus tetap mengasihi aku. Kak Ata ulangi sekali lagi, tema minggu kita hari ini adalah Yesus tetap mengasihi aku.
Nah, di sini bercerita tentang Simon Petrus, di mana Simon Petrus kita tahu beberapa minggu yang lalu kita memperingati tentang hari Jumat Agung atau juga Paskah, di mana kita melihat bahwa Simon Petrus itu adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Walaupun Petrus melakukan kesalahan di mana dia tidak mengakui Yesus itu, di mana dia tidak mengakui dirinya sendiri sebagai murid Tuhan, dia sangat merasa bersalah. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Dalam cerita kita hari ini, di mana Petrus itu setelah dia melakukan kesalahan, dia itu menjadi seorang nelayan. Tentunya nelayan itu tugasnya yaitu menangkap ikan di laut. Beberapa hari Petrus melakukan pekerjaan ini, tetapi Petrus tidak mendapat apa-apa. Bahkan ketika di tepi pantai Tiberias, dia menghela semua jalannya, dia sedang membersihkan jalannya, tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Tapi ingat adik-adik, Tuhan bukan berarti tidak mengetahui kondisi dari Petrus. Bahkan Tuhan melihat sendiri bahwa Petrus itu tidak mendapat apa-apa. Nah, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Ketika Simon Petrus bersama dengan teman-temannya sudah bersusah payah untuk mencari ikan, berusaha mendapatkan ikan tapi tidak mendapat apa-apa, Yesus datang menghampiri mereka. Ketika Yesus menghampiri mereka, itu bukti tanda bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Adik-adik, di sini juga diceritakan ketika Yesus telah menjumpai mereka, Yesus juga menyediakan roti dan ikan bagi mereka. Di mana mereka tidak mendapat apa-apa, otomatisnya mereka tidak makan, bahkan mereka capek dan lapar sekali. Nah, Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Bahkan Tuhan di tepi pantai telah membuat api, membakar ikan, menyediakan roti. Itulah sebagai tanda bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Bukan hanya itu saja, yang paling bisa kita lihat yaitu ketika Tuhan melihat kekacauan dalam hati mereka, kesedihan di dalam hati mereka, Tuhan menyuruh Petrus bersama dengan teman-temannya untuk menebarkan jala di laut. Dan seketika itu juga mereka turut kepada Tuhan, menurut apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka menebarkan jala, bahkan seluruh dari jalannya itu penuh dengan ikan. Suatu mukjizat yang Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup Petrus dan juga teman-temannya. Bahkan mereka semuanya memanggil teman-temannya nelayan untuk membantu mereka mengumpulkan semua ikan itu. Dan seketika itu juga Petrus menyadari siapakah yang menyuruh dia. Kalau kita pikirkan adik-adik, mungkin adik-adik sama seperti Kak Atta, di rumah melakukan kesalahan. Adik-adik juga di rumah pasti melakukan suatu kesalahan, baik sama papa, mama, kakak, dan adik-adik kita. Bahkan waktu bermain juga, adik-adik pasti melakukan. Kadang cubit teman, kadang tendang teman. Nah, tapi ingat adik-adik semua, walaupun adik-adik lakukan itu semua, orang tua kita sebagai Tuhan yang kita lihat, otomatis akan menegur kita. Itu yang pertama. Kalau kita melakukan kesalahan, orang tua kita akan tegur kita. Kenapa orang tua harus menegur kita, bahkan memberikan kita hukuman, supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Dan ingat adik-adik, ketika orang tua kita memarahi kita atau menghukum kita dengan kesalahan yang kita perbuat, bukan berarti mereka membenci kita. Tidak, itu salah. Adik-adik harus pikirkan bahwa orang tua memberikan kita pelajaran, itu salah satunya tanda kasih mereka kepada kita. Begitu juga dengan Simon Petrus tadi. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tuhan menyadarkan dia. Petrus sangat merasa bersalah sekali. Dia sampai menangis sekali. Dia kenapa bertanya dalam hatinya, kenapa aku menyangkal Tuhan, sedangkan Tuhan sangat mengasihiku. Tapi rasa penyesalan itu Tuhan kembalikan lagi. Tuhan datang kepada Petrus.
Tuhan tidak melupakan Petrus yang sudah menyangkal dia. Begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita itu selalu sayang kepada kita. Kenapa? Karena adik-adik semua, termasuk Kak Ata yang mempunyai orang tua itu pengennya anaknya itu melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan yang terbaik di depan orang tua kita, kita melakukan yang terbaik kepada sesama kita, otomatis kita telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Gitu. Nah, adik-adik, sebagai tanda kasih sayang atau kasih Tuhan di dalam hidup kita, bisa kita lihat juga di dalam keluarga kita. Mungkin di rumah pagi atau malam hari bisa aja kita makan bersama dengan keluarga kita. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan itu kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyediakan roti dan ikan di tepi pantai untuk Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain dan juga teman-temannya Petrus. Nah, itu menandakan suatu perkumpulan atau persekutuan di mana antara Tuhan dengan murid-muridnya dan juga teman-temannya Petrus itu sangat Tuhan kasihi. Begitu juga dengan di tengah-tengah keluarga kita, di mana orang tua kita menyediakan makan malam bersama kita. Kita makan malam bersama papa dan mama, kakak, abang, ataupun ada saudara kita yang lain. Terus ketika kita makan malam, kita berdoa bersama. Itu menunjukkan suatu kasih sayang di dalam keluarga. Nah, adik-adik juga pasti melakukan banyak hal kesalahan. Mungkin tidak bisa dilihat oleh mata orang tua kita sendiri, tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi Tuhan sendiri melihat, yaitu apa yang tidak terucap dari mulut kita, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati dan pikiran kita juga. Nah, Tuhan tahu itu semua, tapi Tuhan mau kita tidak melakukan itu lagi. Tuhan mau kita berubah supaya kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Tidak ada satupun anak-anak yang Tuhan benci, tetapi semua anak-anak di dunia ini Tuhan sayang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan anak-anak, di mana saudara dekat Tuhan Yesus itu adalah anak-anak. Tapi anak-anak seperti apa? Anak-anak yang mau berubah, yang tidak melakukan kesalahan lagi, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai orang tua, teman-teman, apalagi Tuhan. Nah, adik-adik harus ingat itu. Jadi kalau adik-adik mau melawan orang tua, ingat, kalau menjadi temannya Yesus, kamu harus melakukan yang terbaik, tidak boleh melawan orang tua. Ketika kamu mau berbohong, ingat bahwa Tuhan melihat. Walaupun kamu tidak mengucapkan atau kamu berbuat untuk mencuri, kamu tidak orang tua tidak mengetahuinya, tapi ingat Tuhan mengetahuinya. Dan adik-adik semua pasti disayang oleh Tuhan. Seperti tema kita hari ini, di mana Yesus tetap mengasihi aku. Kalau Tuhan mengasihi Kak Ata, berarti Tuhan juga mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Yang penting adik-adik harus taat kepada perintah orang tua yang baik. Ingat ya, perintah orang tua yang baik berarti yang terbaik dari orang tua kita harus lakukan. Dan apa yang Tuhan sarankan, salah satunya adik-adik yang mendengarkan firman hari ini, yang mengikuti ibadah anak sekolah minggu hari ini, pastinya Tuhan sangat mengasihimu. Di mana Tuhan berbicara saat ini, Tuhan akan selalu mengasihi dan memberkati anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Petrus. Petrus itu sudah menyangkal Yesus, bahkan dia merasa kecewa melakukan suatu pekerjaan tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi Tuhan tidak membiarkan Petrus. Tuhan tetap merangkul Petrus. Tuhan menjumpai Petrus dan Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Petrus, lebih dari yang dia harapkan. Sama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kalian masih kecil-kecil, bukan berarti tidak berarti di depan Tuhan, apalagi di mata Tuhan. Seiring bertumbuhnya kalian, iman kalian juga kepada Tuhan akan bertumbuh, karena Tuhan memberkati kalian dan sangat mengasihi kalian. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Ata bagikan untuk adik-adik di rumah untuk hari ini. Kiranya firman ini terus mengingatkan kita supaya kita semakin cinta kepada Tuhan, sayang kepada orang tua dan semua kakak abang
atau saudara-saudara ataupun teman-teman kita yang ada di luar, kita tetap sayang. Itulah bukti kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman ini, kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Firman-Mu yang telah kami baca hari ini Tuhan, kiranya Engkau simpan di dalam hati dan pikiran kami. Kami masih cukup kecil Tuhan untuk memahami dari firman-Mu ini, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang mengajar-ajari kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan semakin bertumbuh. Seiring bertumbuhnya kami Tuhan semakin menjadi orang dewasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita Petrus hari ini, di mana Petrus melakukan kesalahan tapi Tuhan sangat mengasihinya. Begitu juga dengan kami anak-anak yang kecil ini Tuhan. Kami kadang lupa bahwa itu adalah salah. Kami terkadang melakukannya dan sangat mendukakan hati Tuhan. Tapi ada satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang sungguh baik buat firman-Mu hari ini, dan biarlah kami simpan ini di dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, Kak Ata mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nih, ayat hafalannya boleh dibaca di sini dan dihafalkan ya. Nah, adik-adik sudah menghafalkannya, pastinya adik-adik harus membuat video singkat dan nanti di-tag-in di Facebook SKM Gading Indah. Nah, kalau adik-adik udah tag-in, nanti Kak Ato pasti bisa lihat siapa yang sudah hafal. Oke? Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus akan selalu mengasihi kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian, Kasihilah Sesamamu. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Tuhan, kiranya ibadah hari ini boleh kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan yang sertai setiap langkah kami Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa ya minggu depan. Dadah!